Yesus hanya mengungkapkan gejala yang akan mengawali tanda-tanda kedatangannya, dengan tujuan supaya kita waspada jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang kedua, kalau kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Berita tentang akhir zaman yang pertama harus direspon dengan kewaspadaan. Amin. Yang kedua, jangan panik. Tanda akhir zaman yang pertama, penyesat akan datang dan mengaku sebagai Mesias. Mereka ngaku sebagai Mesias. Lalu kelaparan, gempa bumi, penganiayaan dan kebencian terhadap pengikut Kristus. Kasih banyak orang menjadi dingin. Teman-teman, saya pernah khotbah dari surat 1 Timotius, bagaimana kelakuan orang di akhir zaman. Salah satunya kasih menjadi dingin. Orang menjadi tawar hati, orang menjadi kurang peduli. Kurang peduli. Mungkin sekarang karena zaman gadget, kalau ada peristiwa yang janggal, pertama kali orang pasti akan ambil handphonenya dan rekam. Betul nggak? Bukan tolong, tapi rekam dulu. Rekam aja dulu, tolong belakangan. Ada tabrakan, bukan nolong, tapi rekam. Lalu ada perang dan kabar tentang perang. Banyak orang akan murtad dan saling mengkhianati. Jadi kalau ada dengar berita murtad, orang meninggalkan imannya dari Kristus, jangan berkecil hati dan kaget, karena memang Tuhan sudah mengatakannya. Tetapi yang menarik di sisi itu, Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh bumi. Situasi ini akan dialami oleh semua umat manusia di dunia ini, termasuk orang percaya. Ada yang bilang, oh nanti kita tidak akan mengalami akhir zaman, kita akan terangkat lebih dulu. Tuhan bilang kita akan ada juga di sana, ada di dalam situasi itu. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Yang penting kita waspada. Dan ini menariknya, kita tetap ada di sana dan kita mengalami di dalam situasi itu. Yang paling hebat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, ekonomi sedang susah saat ini, dan lain sebagai kesusahan lainnya, memang itu bagian dari kehidupan kita yang harus kita jalani. Yang pertama, responnya kita harus berjaga-jaga, bersiap, bahwa kita sudah melihat gejalanya, kita sudah disampaikan tanda-tandanya, dan itu semakin dekat dengan kita. Maka karena semakin dekat, persiapkanlah dirimu. Yang paling penting adalah sikap berjaga-jaga, bersiap berjaga-jaga. Ini suatu respon yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan, bahwa kita mempersiapkan diri dan kita sadar bahwa waktu itu, akhir zaman itu akan datang. Alkitab punya kisah tentang orang yang tak mempersiapkan diri, bukan? Yesus mengisahkan ada 5 orang perempuan yang bijak dan ada 5 orang perempuan yang bodoh. Ini terkait tentang pesta perkawinan. Tetapi mereka dikasih minyak terbatas. Ternyata meeting keluarganya terlambat. Hasil akhirnya terlambat. Yang 5 menyediakan cadangan minyak, yang 5 lagi tidak. Maka ketika yang bodoh itu hendak masuk ke pesta, pintu sudah tertutup. Jangan sampai kita tidak bersiaga, hidup dengan cara yang sembarangan, lalu pada ujungnya pintu tertutup untuk kita. Orang Kristen hidupnya tidak sekali, orang Kristen hidupnya 2 kali. Ya, sekarang kamu hidup, nanti di surga kamu hidup kekal. Yes.
Kalau kamu tidak hidup sekarang, artinya hidup di dalam Kristus, maka kamu akan mengalami kematian kekal. Wah, repot ini. Apa itu berjaga-jaga dan bersiap sedia? Berjaga-jaga memberikan perhatian penuh, tidak lalai dan tetap waspada. Ini adalah sikap antisipatif dan penuh persiapan. Hidup yang berjaga-jaga dan siap sedia berarti punya kesadaran rohani dalam tindakan nyata supaya tetap benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dan kapanpun Tuhan Yesus datang kembali. Jadi bukan persoalan kapan datangnya, sekarang persoalannya bukan itu kapan datangnya Tuhan, tapi yang paling penting adalah kesiapan kita. Amin. Jadi kita tidak pusing. Kapan Tuhan datang? Wah, gejalanya sudah nampak. Justru karena gejalanya sudah semakin real, sudah semakin dekat, maka persiapan kita yang perlu kita pastikan. Catatannya untuk kita, Dia pasti datang. Amin. Tetapi persiapan kita harus terus kita gumuli dan harus terus kita pastikan apakah kita sudah siap. Rasul Petrus menasihatkan orang-orang Kristen pada saat itu berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Fokus kepada Kristus itu menunjuk diri kita, bagaimana kita mengolah kehidupan kerohanian kita. Selain jangan hidup asal-asalan, bersiaplah secara rohani. Paulus bilang begini, sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, tetapi manusia batiniahku semakin bertumbuhlah. Satu titik nanti fisik kita akan menurun. Oke? Tetapi lebih daripada itu semua, lebih daripada fisik yang kuat dan lain sebagainya, maka ketangguhan rohani kita, batiniah kita itu jauh lebih penting. Sebab nanti setelah Tuhan datang, maka kita dunia ini akan selesai. Yang kembali kepada Tuhan bukan yang fisik. Maka dandanilah manusia batinnya, bergaulah dengan Tuhan, hiduplah secara rohani. Nanti manusia batinnya kita yang akan kembali kepada Tuhan. Bukan fisik ini yang penting, walaupun sekarang penting. Artinya fisik ini juga dirawati sewajarnya. Batinnya kita harus dirawati karena ini kekal. Maka kehidupan doamu harus baik. Kehidupan doa yang kamu sediakan waktu untuk Tuhan, di mana kamu bisa duduk berbicara dengan Tuhan, mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Kenapa doa menjadi penting? Doa melembutkan hatimu. Doa melembutkan hatimu supaya matamu bisa melihat, telingamu mendengar, dan kamu tidak bodoh. Bodoh di sini bodoh yang tadi, salah pilih, tidak mengerti, gitu ya, tidak mau berubah, itu bodoh. Baca firman agar firman itu yang mengubahkan kamu. Perubahan tidak bisa dipaksakan. 1000 orang memotivasi kamu, kalau kamu tidak bisa dimotivasi, tak ada gunanya motivasi itu. Mau ada Mario Alberto Hutagalung, ada Mario Teguh, Mario yang lain, jangan. Di akhir zaman Yesus kasih tahu ada ajaran sesat. Maka ini saya sampaikan di bagian akhir. Belajarlah Alkitab dengan baik. Ajaran sesat tadi, orang-orang mengaku Mesias, begitu ya. Lalu ajaran-ajaran yang merendahkan Kristus itu berbahaya. Sebab yang menjadi juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Dialah juga yang akan menyambut kita di kekekalan. Amin. Dia penyelamat kita, Dia yang menyertai perjalanan hidup kita di dunia, Dia juga yang akan menyambut kita di kekekalan. Oke? Jadi kita disebut Kristen karena kita percaya Kristus. Jangan pernah kecewa walaupun hidupmu pahit lalu meninggalkan Tuhan. Kita ada di akhir zaman. Situasi dunia bergejolak terus dan situasinya tidak pernah semakin baik. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diangkat Tuhan sampai pada kekekalan. Persiapkan dirimu. Kalimat saya, pastikan dirimu untuk selalu siap setiap hari.